Shalom saudara, khotbah pagi ini kita akan belajar bagaimana hidup yang pertama menjalankan berkat dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Roh-Mu yang kudus kiranya memimpin kami untuk kami bisa mendengar, mengerti dan melakukan segala firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu sekalian, bicara soal berkat dari Allah, oh luar biasa. Berkat, 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 berkat. Cari gereja yang ada berkatnya, cari teman yang ada berkatnya, fokus berkat. Ingat Bapak-Ibu sekalian, berkat daripada Tuhan itu bukan hanya uang, materi, kekayaan, kemasyhuran, pangkat, itu bukan berkat. Tetapi hari-hari ini Tuhan menunjukkan bagaimana berkat itu bukan itu semua, tetapi yang berkat yang perlu kita pahami. Contohnya kesehatan, nafas, teman. Bagaimana menyerahkan diri kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, itu semua berkat. Dan kita mendapatkan berkat yang ditambahkan hari demi hari jika kita mempertanggungjawabkan berkat yang Allah berikan dulu kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 12-23, seorang bangsawan yang pergi, dia meninggalkan bekal kepada para hambanya. Yang pertama 10 mina, yang kedua 5 mina, yang ketiga 1 mina. Itu juga terjadi pada diri kita. Tuhan memberikan karunia dan talenta kepada kita. Dan Dia menyertai kita, membungkus semua yang diberikan itu dengan kekuatan yang berasal daripada Dia. Apa yang dilakukan dengan berkat ini? Pertanggung jawab apa yang kita mau pelajari? Hamba yang pertama dengan 10 mina, dia kelola menjadi 10 lagi tambahannya. Dan dia ditambah lagi Tuhan 10. Yang kedua 5 mina, menghasilkan 5 ditambah lagi 5. Yang terakhir 1 mina nggak diapa-apakan, dan dia dimarahi oleh bangsawan ini, bahkan dia dihukum. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah bagian kita selain meminta berkat, tetapi mulai memahami bahwasanya ketika kita merayakan Natal, terang itu menjadi diri kita. Terang itu mulai membuka kebenaran Allah, bahwasanya Allah yang pertama sebelum memberi kita atau menambah berkat bagi kita, Dia akan mempertanyakan bagaimana kita mempertanggungjawabkan berkat yang ada pada diri kita lebih dahulu. Kita lahir dalam kesempurnaan, kita lahir tidak ada yang kurang, segala sesuatu luar biasa baik. Kalau kita lihat orang lain, oh ada 10 mina, oh ada 5 mina, oh cuma 1. Nggak dikasih apa-apa, disuruh ngelola. Oh Tuhan ini jahat banget. Tetapi justru itu sebaliknya, terbalik. Ketika yang satu ini komplain, ngomel terhadap apa yang pada dirinya, tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, dia justru tidak mendapatkan berkat, tetapi dia mendapatkan hukuman. Bapak Ibu sekalian, apakah hari-hari ini kacamata kita atau mata kita melihat segala sesuatu bukan dengan mata iman kita? Kita mengharapkan berkat, tetapi tidak mau melihat bagaimana berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak kita pertanggungjawabkan kepada Dia. Kita hanya meminta. Tanpa mengatakan, bahwa sang bangsawan mengatakan, itu gimana kemarin berkatnya? Yang 10 mina gimana? 10 mina bagus, 5 mina bagus. Yang 1, wah Tuhan begini mau. Hukum. Bapak-Ibu sekalian, dalam kehidupan saat ini, di mana kita harus lebih dekat kepada Tuhan, ketidakberdayaan kita selama masa pandemi COVID ini, di mana segala sesuatu Tuhan batasi gerakannya secara fisik, secara ekonomi, dan itu bukan berarti Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu, tapi Tuhan sedang beracara kepada kita bagaimana kita menghargai berkat yang ada dalam diri kita. Kesehatan yang Tuhan berikan, teman yang Tuhan berikan kepada kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bakat-bakat apa yang Tuhan berikan kepada kita, apakah itu sudah dikembalikan kepada Dia atau kita komplain dengan oh keadaannya nggak mencukupi Tuhan, oh keadaannya nggak bagus, situasi saat ini tidak memungkinkan saya mengembangkan semuanya. Ingat, kuasa Allah, tiada yang mustahil bagi Allah dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tetapi bagaimana kita mengembalikannya itu bagi dirinya, bagi kemuliaan Allah.
Itu yang Tuhan minta. Oleh sebab itu Bapak sekalian, saya ingatkan sekali lagi, kalau Bapak Ibu dan saya juga selalu minta berkat, tetapi kita harus ingat Tuhan juga bertanya kepada kita, apakah engkau dan saya sudah mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Atau kita selalu dipenuhi dengan keluhan-keluhan, dengan berbagai masalah kehidupan ini, dan tidak berusaha untuk mengembalikan kepadanya apa yang Tuhan mau dalam bingkai rencananya. Saudara sekalian, marilah dimulai di awal minggu ini, kita jangan berdoa, Tuhan berkatilah saya, jangan. Tuhan mampukan saya untuk mempertanggungjawabkan segala berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Berikan saya jalan mana yang harus saya pilih, agar berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada diri saya bisa kembalikan untuk kemuliaannya. Dan bagaimana semua berkat-berkat itu memperkenalkan engkau kepada dunia, bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di atas segala nama, nama di atas segala nama. Bapak Ibu sekalian, itu baru mantap. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapat, kita juga harus mempertanggungjawabkan. Ketika kita ingin mendapatkan lebih, pertanggungjawaban harus terjadi. Apapun juga, kalau engkau bekerja di dalam pekerjaanmu, pasti akan bertanya. Ketika anak buahmu bertanya, atau rekan kita bertanya, minta uang lagi dong untuk modal ini, modal. Lah yang kemarin kemana? Mau diapakan? Belum ada hasilnya. Wah begini. Apa reaksi saudara? Akan memberikan atau menghentikan? Atau menanyakan lebih dahulu dan menggali lebih dalam kenapa yang kemarin tidak selesai untuk dilakukan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, itu yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Mulailah rubah hidup kita. Natal ini bukan kita minta berkat. Ya boleh minta berkat, tetapi ingat, setiap berkat yang diberikan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya, dan berkat itu untuk kemuliaan Dia. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Roh yang kudus, Roh Allah yang ada dalam diri kita selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya hidup kita harus seimbang, harus kembali kepada Allah, harus menyatakan kemuliaan Allah, harus memperkenalkan Allah dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, marilah hidup yang bertanggungjawab berkat dari Allah dengan baik, dikembalikan kepada Dia, selalu minta izinnya, bertanya kepada Dia, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan pimpin kami, biarlah kami mulai berani mempertanggungjawabkan segala berkat yang Kau berikan kepada kami, karena itulah yang menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan mengajar kami. Pada hari-hari ini Tuhan, biarlah kami menyerahkan hidup kami lebih lagi kepada tangan-Mu saja. Kami berdoa bagi orang setiap yang menonton video ini, bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, Kau berikan kesembuhan. Setiap keluarga-keluarga Kau berkati mereka, apapun yang mereka berbuat berhasil, yang berbeban berat Kau angkat Tuhan. Kami berdoa bagi negara kami, jauhkan dari sakit penyakit, menjaga segala pimpinan kami dari pusat sampai daerah untuk takut akan Allah. Pulihkan ekonomi keluarga kami, dan biarlah kami orang-orang percaya yang ada di dunia, ada di Indonesia ini Tuhan, datang kepadamu, tunduk menyembah, menyenangkan hati-Mu, memuji dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.